Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kota Salatiga beserta seluruh rekan saya CGP Angkatan 11 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ranindya Chandra Kartika dari kelas C, ingin sedikit memaparkan tentang program yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan program saya, yaitu Planet Bahasa. Mengapa Planet Bahasa? Jadi hasil PISA pada tahun 2022 menunjukkan di mana posisi Indonesia literasinya ada di urutan ke-69 dari 81 negara yang mengikuti program for International Student Assessment ini. Meskipun sudah mengalami peningkatan, dulu di tahun 2018 hasil PISA menunjukkan literasi di Indonesia berada di urutan ke-74. Ini kita sudah naik 5 tingkat, namun di Indonesia literasi masih tergolong rendah. Maka dari itu kami menginisiasi untuk membuat program ini, di mana diharapkan dengan program ini mampu meningkatkan kemampuan literasi bagi peserta didik. Nah, ini program Planet Bahasa. Apa itu Planet Bahasa? Planet Bahasa merupakan program intrakurikuler yang kita siapkan untuk menambah kosakata peserta didik melalui 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa Kromo Inggil, dan juga bahasa Inggris. Nah, diharapkan hal ini bisa menambah kosakata peserta didik melalui teks multimodal. Program ini melibatkan seluruh guru dan peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama menambah kosakata peserta didik. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan literasi peserta didik. Yang ketiga yaitu membudayakan karakter sopan santun melalui bahasa Jawa Kromo Inggil, dan yang terakhir yaitu mengusung kearifan lokal melalui bahasa daerah. Capaian langkah. Jadi beberapa langkah konkret yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah dialog dengan kepala sekolah. Saya membangun komunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin serta dukungan dalam pembuatan atau pelaksanaan program ini. Langkah yang kedua adalah dialog dengan rekan sejawat. Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan umpan balik serta masukan dari rekan sejawat sehingga program ini nanti diharapkan bisa berjalan dengan optimal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dialog dengan peserta didik. Ini untuk mendapatkan gambaran apa saja yang diperlukan mereka atau apa yang dibutuhkan peserta didik terkait dengan peningkatan literasi mereka. Jadi saya banyak menanyakan kepada peserta didik program literasi yang mungkin sudah mereka lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik peserta didik terkait dengan memunculkan program Planet Bahasa ini. Setelah itu saya juga melakukan pembentukan sastrawan cilik. Nah, guna dari sastrawan cilik ini adalah nantinya ikut berkoordinasi dengan kami selaku guru untuk menjalankan program, sehingga nanti program ini diharapkan tidak hanya terdiri dari guru saja, melainkan ini kerjasama dari guru dan juga peserta didik, di mana di sini guru menjadi suatu teladan bagi peserta didik. Kemudian nanti peserta didik yang mampu menjalankan program ini dengan mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Struktur program dan mitra. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dan melibatkan seluruh warga sekolah. Target dalam kegiatan ini adalah seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6.
Mitra utama yang terlibat dalam kegiatan ini adalah rekan sejawat dan sastrawan cilik. Di sini untuk rekan sejawat awalnya hanya memberikan suatu teladan. Mereka hanya memberikan contoh sebuah kosakata dalam 3 bahasa yang akan dibaca oleh peserta didik. Kemudian untuk hari-hari berikutnya akan dilanjutkan oleh sastrawan cilik. Kemudian nanti setelah anak-anak memasuki kelas, rekan sejawat atau guru-guru dari kelas lain, mereka akan menindaklanjuti tadi kata apa yang dibaca oleh peserta didik. Kemudian mereka mengajak peserta didik untuk membuat 1 atau 2 kalimat dari kata tersebut, juga untuk mengkonfirmasi bacaan serta ejaan dari kata tersebut, baik dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Inggris. Nah, aset atau kekuatan yang kami gunakan dalam program ini yaitu yang pertama, kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, di mana kepala sekolah yang akan memberikan izin kepada kita untuk menjalankan suatu program. Selain itu juga kepala sekolah nanti memberikan dukungan serta mengawasi, memantau bagaimana jalannya program ini. Yang kedua yaitu wali murid. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi atau tindak lanjut di kelas dan pengembang program. Jadi di sini wali murid nanti akan kita beritahu tentang kegiatan Planet Bahasa ini, di mana hal ini bisa mengingatkan peserta didik akan kosakata yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Dan selanjutnya yaitu rekan sejawat. Rekan sejawat ini juga kita ajak kolaborasi untuk melakukan tindak lanjut di kelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir yaitu finansial. Di sini untuk menyiapkan MMT serta untuk menyiapkan papan yang digunakan sebagai tempat menulis Planet Bahasa. Yang selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Jadi di sini kami merencanakan evaluasi akan dilakukan 2 minggu sekali melalui sastrawan cilik dan juga umpan balik dari rekan sejawat. Baik, untuk yang terakhir adalah tantangan. Jadi ini beberapa tantangan yang mungkin akan kita temui dalam menjalankan program ini. Yang pertama yaitu konsistensi. Kita tahu bahwa mungkin banyak sekolah-sekolah yang membuat program baru, hanya saja terkadang tidak konsisten untuk melakukannya atau melaksanakan. Yang kedua yaitu peserta didik yang belum bisa membaca. Ini terutama untuk kelas 1. Jadi beberapa peserta didik tentu belum bisa membaca kosakata ini, dan nanti diharapkan ini bisa menjadi perhatian di guru khususnya kelas 1. Yang ketiga yaitu mungkin peserta didik lupa membaca Planet Bahasa. Maka dari itu perlu dilakukan tindak lanjut di kelas. Jadi guru akan menanyakan apa tadi kosakata yang sudah mereka baca. Nah, ini harapannya nanti bisa menjadi solusi ketika beberapa anak lupa membaca Planet Bahasa. Nah, yang terakhir yaitu mungkin guru pun juga lupa untuk memberikan tindak lanjut ini. Jadi ini bisa kita saling mengingatkan baik dengan rekan sejawat maupun antar peserta didik, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait program saya yaitu Planet Bahasa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.